Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Is di video pembelajaran channel kelas tematik. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Subtema 2 hebatnya cita-citaku. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Perhatikan gambar di atas. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Tentu ada ya. Mengapa? Nah, kamu bisa ceritakan pendapatmu kepada teman sebangkumu. Perhatikan gambar berikut ya, dan beri penjelasan. Oke, ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, nomor 1 adalah astronot. Tugasnya menerbangkan pesawat luar angkasa. Kemudian gambar kedua adalah dokter. Tugasnya mengobati orang sakit. Yang ketiga, ilmuwan fisika. Tugasnya meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika. Kemudian yang keempat, arsitek. Tugasnya membuat rancangan bangunan atau gedung. Kemudian yang kelima, polisi. Tugasnya menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Ya, gambar di atas adalah seorang guru sedang membimbing anak berkebutuhan khusus. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, tentu saja guru ya pekerjaannya. Nah, pertanyaan ini berdasarkan bacaan yang terdapat pada halaman 62 dan halaman 63. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapakah Sangita Lahman? Ya, seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Mengapa ia ingin menjadi guru? Karena peduli terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap peduli dan sabar dalam membimbing anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar. Nomor 4, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Jawabannya, menurutku, sabar, peduli, ramah, mencintai pekerjaannya, sayang terhadap semua muridnya, memiliki rasa peduli, rajin beribadah, berakhlak yang baik, serta bisa memberikan contoh yang baik untuk murid-murid dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalian boleh berpendapat sesuai dengan pendapat kalian ya.
Ini hanya contoh saja. Nah, di halaman 64 ada puisi. Kalian bisa membacanya. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Apakah judul puisi tersebut? Ya, judulnya adalah Cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Ya, yang membuat puisi tersebut adalah M. Ridwan Hafiz. Kemudian pertanyaan ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut bercerita tentang seorang yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Puisi tersebut menceritakan seorang yang bercita-cita menjadi dokter. Sedangkan bacaan sebelumnya menceritakan seorang dokter yang ingin menjadi guru anak-anak prasekolah. Buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Nah, ini dia gambarnya. Kalian boleh membuat gambar lebih bagus lagi dari ini ya. Ayo mencoba anak-anak, carilah 1 atau 2 buah puisi anak dari koran, majalah, atau buku-buku. Salinlah puisi tersebut di dalam buku tulismu. Baca dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Lalu jawablah pertanyaan di atasnya di dalam buku tulismu. Kesimpulanmu. Apa yang kamu dapatkan tentang puisi? Tuliskanlah kesimpulanmu di dalam buku tulismu. Nah, tadi yang jawaban dari pertanyaan yang di atas itu sudah kita bahas ya di depan. Nah, sekarang tinggal puisinya. Kalian bisa menyalin puisi. Kalian bisa mencarinya di koran, majalah, atau di buku-buku. Boleh juga di internet, ya. Nah, inilah contoh puisinya yang berjudul Kasih Sayang Orang Tua, karya E. Nurhayati. Ayah, Bunda, kalian pelita di hidupku. Kalian yang selalu memberiku cinta dan kasih yang tulus. Bunda, maafkan anakmu yang belum bisa membalas jasamu. Perjuanganmu, pengorbananmu, jiwa dan raga engkau pertaruhkan demi diriku. Hingga akhirnya aku pun bisa melihat dunia. Ayah, bagiku engkaulah sosok perkasa, tangguh, penuh wibawa. Sungguh luar biasa kau berjuang untuk kami. Pagi, siang, bahkan hingga malam menjelang. Semua demi anak-anakmu. Ya Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Nah, kalian boleh dengan puisi yang lain ya. Ayo mengamati, perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, dokter ya, dokter hewan. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Ya, pastinya ada ya yang ingin menjadi dokter hewan. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan,
termasuk daur hidupnya. Mengapa? Nah, pada halaman 67 dan 68 terdapat bacaan tentang daur hidup hewan, ya. Kemudian halaman 69, ayo berlatih. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah. Ya, pilihannya ada 2 ya. Kambing, belalang, kucing dan kecoa, ayam dan katak, kadal dan kupu-kupu, anjing dan nyamuk, ular dan capung. Kemudian catatlah semua informasimu di dalam diagram berikut ini. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Presentasikan hasilnya di depan kelas, lalu tempelkan hasilnya di dinding kelas. Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Seperti contoh berikut ini. Daur hidup hewan 1, gambar hewan, nama hewan, ayam, cara berkembang biak, bertelur atau ovipar. Kemudian gambar daur hidup. Ya, ini ayam. Pertama, telur. Ya, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Ya, penjelasan tentang daur hidupnya. Daur hidup ayam merupakan proses bertumbuhnya ayam dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Dalam daur hidupnya, ayam mengalami beberapa perubahan fisik, seperti ukuran dan warna bulu. Ayam termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, atau masuk kategori hewan ovipar. Jenis daur hidupnya adalah tidak mengalami metamorfosis. Kemudian daur hidup hewan kedua. Gambarnya, nama hewan, katak, cara berkembang biak dengan cara bertelur. Gambar daur hidup hewan tersebut, ya seperti ini ya. Penjelasan tentang daur hidup. Katak memiliki daur hidup yang mengalami metamorfosis, sehingga memiliki perubahan bentuk tubuh yang berbeda pada fase hidup yang berbeda. Katak menetas dari telur dalam bentuk kecebong atau berudu yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Sedangkan saat menjadi katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Jenis daur hidupnya adalah metamorfosis sempurna. Lengkapilah tabel berikut untuk mendapat kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Misalnya perbedaan daur hidup hewan 1 dan dengan hewan 2. Ayam, tadi Ibu contohkan ayam, tidak mengalami metamorfosis. Kemudian katak mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian kesamaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2. Ya, sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Amatilah hasil pekerjaan kelompok lain di kelasmu. Kemudian lengkapilah tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatanmu.
Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Kemudian hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah ayam, kambing, anjing, kucing. Ayo renungkan, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan belajar hari ini? Ya, kesimpulannya mengetahui berbagai macam profesi atau pekerjaan. Yang kedua, memahami siklus hidup beberapa hewan. Nilai dan sikap apa saja yang kamu akan kembangkan setelah melakukan kegiatan belajar hari ini? Nilai dan sikap kerjasama dalam kelompok. Nah, sekarang kerjasama dengan orang tua. Carilah hewan-hewan yang ada di rumahmu, lalu tentukan daur hidup mereka. Tentukan apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.